Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 16. Episode ini datang di hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Sekaligus podcast pertama gue di bulan Agustus. Dan tema kita kali ini adalah teori lingkungan dengan judul Podcast SKB Lingkungan Hidup Part 3. Karena ini podcast soal SKB, gue tahu kalian pasti nggak mau denger bridging yang panjang dari gue. Jadi nggak usah buang waktu, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan disebut A. KLHS, B. AMDAL, C. UKL-UPL, D. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, E. Analis Resiko Lingkungan Hidup. Jawabannya adalah UKL-UPL. Oke, kita bahas satu-satu. KLHS. KLHS yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kemudian AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, yang perlu digarisbawahi dari AMDAL adalah mengenai dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan. Kemudian UKL-UPL, atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan usaha pemantauan lingkungan hidup, yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, yang perlu digarisbawahi dari UKL-UPL adalah kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian, instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, analisis resiko lingkungan hidup adalah analisis yang dilakukan pada setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Contohnya itu adalah AMDAL dan dokumen lain yang mempunyai dampak penting bagi lingkungan hidup, pasti terdapat analisis resiko lingkungan hidup di dalamnya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria dalam penentuan kategori tersebut adalah A. Kompleksitas jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. B. Dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. C. Dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat. D. Sensitivitas lokasi di mana kegiatan akan dilakukan. Dan E. Status kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di mana kegiatan akan dilakukan. Oke, jawabannya itu harusnya C, karena sepengetahuan gua nggak ada dampak dari rencana usaha terhadap kesejahteraan masyarakat yang dijadikan sebagai penentuan kategori dari AMDAL. Benerin kalau gue salah ya, kalian coba cek di JDIH, segala hal tentang AMDAL bisa kalian temui di Permen LHK nomor 36 tahun 2019, tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Dan seingat gua, kompleksitas dari jenis rencana usaha dan atau kegiatan itu kategorinya sangat kompleks, cukup kompleks, dan tidak kompleks. Untuk sensitivitas lokasi, jika kategorinya berada di kawasan lindung dan kawasan konservasi itu tinggi. Kemudian jika di dalam kawasan lindung tapi di luar kawasan konservasi itu kategorinya sedang, dan jika di luar kawasan lindung sama kawasan konservasi itu kategorinya rendah.
Nah, buat kalian yang masih bingung soal jenis-jenis kawasan hutan, bisa diklik di rekomendasi video di kanan atas layar kalian. Di sana gue pernah podcast soal kawasan hutan. Oke, lanjut nomor 3. Tujuan dari pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup kecuali A. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini benar. Kemudian B. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Ini benar juga. Kemudian C. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini benar juga. Dan D. Menguasai pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menguasai. Ragu gua. Terus yang E, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ini benar, SDGs. Berarti menurut gua pilihan itu harusnya menguasai pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Seharusnya itu bukan menguasai, tapi mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Ada di Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, nomor 32. Oke, next, nomor 4. Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya adalah pengertian dari A. Pengelolaan lingkungan, B. Perlindungan lingkungan, C. Pemulihan lingkungan, D. Daya tampung lingkungan, E. Daya dukung lingkungan. Nah, ini buat kalian yang masih bingung bedain daya tampung dan daya dukung lingkungan, gue jelasin ya. Daya dukung lingkungan itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan di antara mereka. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Oke, lanjut nomor 5, yang bukan merupakan ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah A. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, B. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan, C. Pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan, D. Pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, E. Pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Untuk bisa menjawab hal ini, kita harus tahu dulu ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkupnya itu adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dan yang nggak ada di situ adalah pelaporan. Jadi jawabannya yang bukan merupakan ruang lingkup dari PPLH adalah D. Pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Kita jelasin satu-satu ya biar jelas ya. Dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup ada ruang lingkup meliputi 6 aspek, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan itu tahapannya adalah inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, dan yang terakhir adalah RPPLH, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian pemanfaatan ini berdasarkan RPPLH yang sudah dibuat tadi. Tapi kalau RPPLH-nya belum disusun, maka pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Instrumennya itu seperti KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kemudian baku mutu, terus ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian UKL-UPL, perizinan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan dengan konservasi sumber daya alam. Kemudian pengawasan dilakukan dengan pemantauan lingkungan hidup atau MONEF lingkungan hidup. Dan yang terakhir, jika terdapat pelanggaran pada saat dilakukan pengawasan tadi, maka akan dilakukan penegakan hukum, yaitu peradilan dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 16.
komen kalau kalian masih pengen soal-soal tentang lingkungan hidup. Mungkin akan gue pertimbangin untuk buat podcast kilat kayak gini lagi. Komen juga kalau mungkin kalian ada masukan atau mungkin kritikan buat gue dari podcast ini, atau mungkin podcast-podcast lainnya yang kalian dengar. Like podcast gue kalau kalian ngerasa podcast gue membantu belajar kalian. Dislike aja nggak apa-apa kalau kalian merasa podcast gue sama sekali nggak membantu. Nantikan podcast gue selanjutnya. Akhir kata, nama gue Reddy. Selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green. Oke, besok tanggal 10 Agustus bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN. Gue bakal buat podcast tema isu lingkungan hidup yang lagi panas-panasnya di daerah gue, di Bangka Belitung. Buat kalian yang penasaran, dengerin ya besok. Bye!